langsung saja kita buka dengan alamat URL monef.nganjurkap.go.id. Di sini ada tampilan aplikasi dan umpan balik berkelanjutan. Aplikasi ini untuk informasi bahwa sebagai tindak lanjut dari SK Bupati tentang Des umpan balik berkelanjutan, yang dimana sebelumnya untuk memonitoring kinerja perangkat daerah seperti TEPRA, penyerapan anggaran, pengadaan barang jasa, laporan kinerja perangkat daerah untuk perencanaan, itu masih sendiri. Dengan adanya SK DUPB ini untuk dijadikan satu, jadi terintegrasi, dan aplikasi Monef ini menjadi tool untuk mengintegrasikan tersebut. Jadi langsung saja kita menggunakan usernya Bapeda. Jadi di sini kita coba dengan usernya Bapeda karena selaku perencana mungkin berikan contoh di awal. Terus yang kedua, setelah masuk di tampilan dashboard ini, teman-teman perangkat daerah bisa langsung menuju ke menu OPD untuk mengecek tujuan. Di sini sudah ada tujuan yang diambil dari tujuan RPJMD. Jadi nanti teman-teman daerah tetap mengisi tujuan perangkat daerah yang diambil dari indikator sasaran dari RPJMD. Contohnya seperti ini. Jadi langsung saja mungkin seperti ini, persentase indikator RPJMD mencapai target. Jadi mengambil dari sasaran RPJMD terus diisi dengan tujuan perangkat daerah, kita berikan nomor 1. Setelah mengisi tujuan, kita juga akan mengisi di sasaran. Di sasaran sama kayak tadi. Ini untuk tambah diambil dari tujuan perangkat daerah. Ini kita breakdown, mungkin contohnya seperti ini. Nilai aspek perencanaan dimasukkan sasaran perangkat daerah, nanti bisa simpan. Dari hal tersebut nanti ditambahkan indikator sasarannya. Kita melihat dari ini indikator sasaran yang sudah ada di meningkatnya bukan indikatornya, nanti muncul seperti ini. Dari hal tersebut bisa dilihat ada persentase yang sudah untuk menjadi indikator meningkatnya perencanaan daerah yang jadi ini ada indikatornya. Dari pengisian indikator sasaran tadi nanti diisikan progres capaian sasaran per indikator. Mungkin ini bisa dinilai nanti tiap potretnya tiap tahun, mungkin dijelaskan per bulan. Jadi nanti ini sebagai data laporan dari TRI, istilahnya kalau teman-teman perencana sudah apa TRI. Terus selanjutnya untuk menambahkan data program, ini bukan menambah tapi lebih tepatnya melingkan data program yang ada, diambil dari data sasaran yang ada di sasaran perangkat daerah. Program yang ada di perangkat daerah sudah masuk semua. Nanti setelah program yang masuk seperti ini, nanti dimasukkan tentunya di indikator kesesuaian muatan APBD RPJMD 2023 program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Jadi kita simpan, nanti ditambahkan indikator programnya. Data-data indikator ini sama kayak yang tadi, yang data indikator di sasaran. Jadi data tersebut nanti sama juga bisa diukur sejauh mana capaian perangkat daerah dalam mencapai indikator dari sebuah program. Mungkin untuk yang ini kita skip dulu, kita lanjut ke kegiatan. Untuk penambahan kegiatan, di kegiatan pun sama juga, sama seperti yang di menu program, sasaran dan tujuan, hanya mengelingkan. Jadi mengelingkan nama kegiatan yang ada. Setelah nama kegiatan yang ada ditambahkan indikator kegiatannya.
Jadi untuk mengukur capaian kegiatan yang mau dicapai tiap tahunnya. Selanjutnya untuk sub kegiatan ditambahkan indikator sub kegiatan sampai pada action langkah realisasinya. Jadi setelah kita klik sub kegiatan, terus tahun 2023 kegiatan yang sudah yang ditentukan tadi, terus nama sub kegiatan disesuaikan dengan nama sub kegiatan masing-masing bidang, dan nanti akan tampil seperti ini. Contohnya ini ya, perencanaan penganggaran, nama sub kegiatan penyusunan. Nanti akan keluar sini pagu sama ditambahkan untuk indikator sub kegiatan. Jadi indikator kegiatannya dokumen seperti ini. Nah, setelah nanti muncul sub kegiatan dan indikator sub kegiatannya, maka perangkat daerah mengisikan progres kinerja bulanan, tribulanan, ataupun bahkan yang semester bahkan tahunan. Di sini ada rekening belanja dari sebuah program kegiatan unit kerja dan sub kegiatan. Di sini ada beberapa contohnya, nanti kita contohkan untuk eksekusi penyampaian kinerja belanja lembur. Di belanja lembur ini ada sebuah aktivitas untuk menjelaskan bagaimana 9.900.000 ini bisa tereksekusi dengan tambah aktivitas. Ditambah aktivitas tersebut diisi nama aktivitasnya, kode RUP-nya sesuai yang ada di sirup, rincian belanja, spesifikasi dijelaskan sesuai dengan spesifikasi belanja. Untuk rencana kontrak mungkin di skip dulu, status pemilihan penyedia dijelaskan, metodenya soal kelola atau pengadaan langsung, jenis pengadaan barang atau jasa, nilai baku disesuaikan dengan nilai anggaran. Jadi anggaran 9 juta. Untuk lokasi aktivitas mungkin di skip dulu karena memang belum. Kan untuk pengisian di aktivitas, di kolom aktivitas tadi sudah ada nama aktivitasnya, cara pengisiannya sudah dijelaskan, dan sekarang setelah hasil penambahan di aktivitas kita bisa melihat ada beberapa 3 menu untuk mengukur kinerja, mulai dari pengadaan barang jasa, realisasi penyerapan anggaran keuangan, serta realisasi fisik. Kita masuk di tambahkan kontrak untuk evaluasi penambahan kontrak jika ada jenis belanja yang dikontrakkan. Jadi seperti di sini kita tambah kontrak aktivitas, kita pilih nama penyedia, misalnya CVA Avindo, nomor kontraknya berapa sesuai dari PPJ di proses pengadaan LPSE, nilai kontrak disesuaikan dengan nilai kontrak. Misalkan nilai kontrak ini dikontrakkan semua, tanggal kontrak tanggal 3, SPMK mulai kerja tanggal 3, terus untuk selesai kontrak tanggal 10. Setelah atau simpan seperti ini tampilan untuk daftar isian kontrak. Setelah itu kita kembali ke menu di aktivitas. Untuk target realisasi keuangan dimasukkan, biasanya perangkat daerah itu rencana anggaran disesuaikan dengan rencana anggaran kas. Karena ini sudah masuk di bulan akhir, anggap aja rencana anggarannya diserap di bulan November. Jadi kita isi pagu anggaran dan dieksekusi di bulan November. Di sini sudah terisi untuk realisasi anggaran. Terus untuk realisasi fisik disesuaikan dengan belanja. Misalkan belanja lembur ini berapa kali penyerapannya, 4 kali penyerapannya, jadi dimasukkan sesuai tanggal penyerapannya. Mungkin di bulan Agustus 1 kali, atau di bulan Oktober 1 kali, atau mungkin langsung dibuat 4 kali di bulan November. Ini diisi 4 November, nanti mungkin pas penyerahan ditambah bukti ini untuk
foto pas penyerahan. Jadi nanti untuk pemeriksaan di BPK nanti bisa dijadikan bukti dukung, dan sini nanti ada bukti dukungnya. Setelah bukti aktivitas sudah direkam bukti dukungnya, ini hanya di bulan November. Sesuai dengan target yang ada di volume di sini. Dan realisasinya. Simpan 4 untuk target realisasi fisiknya. Setelah terisi kontrak, ada target realisasi keuangan, target realisasi fisik, kita kembali lagi ke aktivitas untuk diisi di belanja lainnya. Misalkan ini aja belanja honorarium 2 juta, kita tambahkan aktivitasnya. Sesuai di LPSE, satuannya 12 bulan kemudian pekerjaan kasih modal main budget soal kelola disesuaikan dengan metode kerjanya seperti proses belanja operasi. Kalau ada kontrak diisi tanggal kontrak, kalau tidak dibiarkan saja tanpa diisi tanggal. Terus untuk nilai waktu disesuaikan dengan waktu yang ada. Aktivitas di skip dulu, mungkin kita belum aktivitas untuk tambah kontrak. Misalkan ini ada kontrak, kontrakan ditambah kontrak, kalau tidak usah diisi. Untuk realisasi, ini realisasinya dan ini mestinya tadi, jadi mungkin diisi satu. Oh, ini untuk realisasi anggaran, mungkin untuk realisasi anggaran diisi kapan bulan penyerapan, mungkin aja 2 November, jadi target pagunya serap di bulan November. Simpan, jadi ini untuk realisasi anggarannya. Terus ini realisasi kerjanya 12 bulan, mungkin diisi 1 12 bulan ini di eksekusi langsung dalam 1 bulan, misalkan di bulan simpan. Ini sudah ada pelaporan aktivitasnya, di ini sudah terisi. Mungkin untuk yang nomor 1 karena ini database diambil dari SIPD, jadi
Yang untuk nomor 1 ini tidak perlu diisi karena memang data dummy, jadi bukan karena memang dari SIPD data tersebut seperti itu. Terus kita kembali lagi ke subkegiatan. Di dalam subkegiatan ini kita bisa mengisi isian progres. Jadi untuk subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan waktu 12 juta, kita bisa mengisi capaian target indikator subkegiatannya. Tanggal 6 di bulan 3 realisasi 3. Jika nanti ada permasalahan, misalkan di bulan 3 hanya tercapai 2, nanti solusi yang isi dari pihak tim des di UPP Kabupaten. Di sini karena metadata dan formula tidak ada, jadi nanti bisa dilihat di menu laporan. Di menu laporan monitoring ini akan terlihat hasil inputan progres untuk capaian sub indikator sub kegiatan di bulan 4. Filter dan perangkat daerah. Data capaian progres realisasi anggaran untuk karena mungkin tadi masih dimasukkan di tribulan 3, coba kita cek di tribulan 3. Kesalahan yang ada tadi bisa dicek di monor belanja. Untuk monor pembangunan ini bisa diklik rekap, akan ketahuan berapa realisasi dalam satu perangkat daerah. Terus untuk pelaksanaan fisik ini bisa ketahuan untuk laporan pengadaan barang jasa, ini akan bisa ini akan ketahuan belanja apa saja yang dikontrakkan. Jadi yang dia tidak dikontrakkan, dia tidak, kalau dikontrakkan dia akan muncul nama penyedia. Rekapitulasi belanja penyerapan anggaran bisa difilter juga. Di sini ketahuan per kegiatan, per program kegiatan dan subkegiatan berapa capaian serapan anggaran. Nah, mungkin dari sini untuk penggunaan user OPD, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa kontak person dari Kominfo atau bagian dari Bapeda. Sekian saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.